Scientific itu memang sebuah kendaraan, ya, sebuah kendaraan yang valid ya, dengan metodologi yang ketat gitu, untuk mengarahkan suatu event, suatu peristiwa menuju kepada kebenaran. Jadi scientific itu adalah cara atau kendaraan atau alat untuk mendekati kebenaran. Dan memang kalau kita ingin membuktikan sesuatu hal, ya kendaraan yang terbaik adalah kendaraan berbasis sains. Nah, dalam konteks kasus ijazah ini ya, dalam konteks kasus ijazah ini, ijazah Joko Widodo ini memang cara paling tepat yang dilakukan itu bukan cara hukum, tetapi sebelum hukum itu ditegakkan, sebelum proses apapun itu, investigasi yang dilakukan itu harus dilakukan penelitian berbasis sains atau science based research, atau dalam bahasa polisi adalah science crime investigation. Jadi itu dulu yang ditegakkan. Ya memang ini sebenarnya tergantung kepada definisi operasional apa yang dipakai oleh polisi untuk menyatakan scientific crime investigation itu, metodologi apa yang mereka lakukan. Nah, sampai dengan hari ini, sejak sekitar bulan April 2025 sampai dengan hari ini ya, sudah masuk 2026, Januari 2026, kita sama sekali tidak tahu, belum dapat bocoran, belum dapat informasi dari polisi metodologi scientific base apa yang mereka gunakan dalam kasus ijazah ini. Mereka hanya memberikan informasi-informasi tentang berapa jumlah dokumen yang mereka sita. Ya, kita dapatkan informasi 709 dokumen selain dari ijazah itu ya, dokumen ijazah itu. Kemudian berapa barang bukti, ada 17 barang bukti, 22 saksi dan sebagainya. Itu baru data-data yang sama sekali tidak menunjukkan apakah mereka kemudian memperlakukan 709 dokumen itu secara scientific investigation. Metodologinya apa, itu tentu saja harus dilakukan penjelasan secara transparan, yang seharusnya itu adalah mandat pada kedua institusi yang sudah terjadi, yaitu Bareskrim ya, melalui presentasinya ya pada tanggal 22 Mei 2025. Seharusnya pada saat itu ini adalah sebuah institusi di mana kepolisian wajib tidak hanya menyampaikan apa saja barang bukti yang mereka sudah amankan, dokumen-dokumen apa yang mereka sita, itu sudah harusnya dipresentasikan. Dan metodologi apa yang mereka gunakan, itu pun juga harus mereka jelaskan secara terang benderang. Metodologi itu kan ketat, dan itu masuk ke dalam bagian dari standar operational procedure. Artinya kalau ini saya tadi tambahkan lagi ya, bahwa institusi yang kedua adalah gelar perkara khusus dilakukan 2 kali. Itu adalah institusi setelah Bareskrim menyampaikan presentasi kasusnya ya, itu adalah sebuah institusi di mana disitulah seharusnya salah satu yang disampaikan oleh kepolisian, baik Mabes pada gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 maupun Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025, itu mereka punya kewajiban untuk menyampaikan metodologi riset apa, metodologi scientific base apa yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian investigasi terhadap ijazah ini. Dan kalau kita bicara scientific, maka kita bicara tentang sebuah postulat yang sudah teruji, metodologi yang ketat dengan argumentasi yang ketat yang bisa direpetisi atau bisa digeneralisir. Jadi kita nggak akan bertabrakan antara satu hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain, itu nggak saling bertabrakan, tetapi justru saling mendukung. Kalau memang kaidah research yang digunakan, metodologi science based yang digunakan itu memang tepat. Jadi kalau dalam kacamata saya, Dr. Tifa maupun dua rekan saya, Roy sama Rismon, ini kan bersama dengan para penasihat hukum kami dalam kajian multidimensional kita gitu ya, masing-masing dari kita punya ilmu, kita sudah adu, kita sudah debat, kita sudah diskusi. Sebetulnya permasalahan ini kan sangat tidak layak untuk dibawa kepada ranah hukum. Tidak ada unsur apapun yang kami lakukan, kami bertiga lakukan yang
memenuhi ya unsur-unsur yang kemudian membawa ini kepada sebuah sebuah kasus pidana gitu. Nah, kalau dalam istilah mudah saya gitu, jangan sampai polisi itu nanti ngasih mangga mentah ke kejaksaan gitu. Mangga mentah yang prematur sebelum waktunya dia matang udah dipetik dari pohon mangga, lalu kemudian mangga mentah itu dalam keadaan yang mentah seperti itu diserahkan kepada kejaksaan. Udah pasti kejaksaan akan menolak. Kenapa? Karena kejaksaan pasti minta mangga yang udah matang, yang siap untuk dikupas, siap untuk dimakan, siap untuk disajikan, kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya si mangga mentah ini dipaksain matang, mau dikarbit kayak mau apa, tapi pasti itu ya namanya mangga mentah yang dikarbit, pasti rasanya masih asem, bentuknya juga nggak bagus dan sebagainya. Udah pasti nanti akan dilepeh oleh kejaksaan, dan kejaksaan pasti juga akan komplain kepada kepolisian karena tidak bekerja secara profesional gitu. Kita ini bicara dalam kapasitas sebuah artefak-artefak ilmiah, salah satunya adalah ijazah. Maka penelitian yang dilakukan itu bukan penelitian yang hanya sekedar ranah hukum ataupun politik, bukan, ini ranah akademis. Maka kami menggunakan pisau analisis berbasis akademis. Dan ini yang justru malah jadi seperti kejadian 482 tahun yang lalu gitu, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei yang menyampaikan penelitian hasil penelitian secara ilmiah, tetapi kemudian yang dilakukan kepadanya adalah tuduhan-tuduhan yang bersifat non scientific. Itu kan seperti yang terjadi pada kami, dan itu juga saya sampaikan pada gelar perkara khusus yang lalu. Kami ini diperlakukan seperti Galileo Galilei 500 tahun yang lalu gitu loh. Masa sekarang di abad 21 kepolisian ataupun ya negara Indonesia masih memperlakukan hal yang sama, itu kan konyol sekali. Kita harus menguji dulu ya. Kita harus menguji itu dalam bentuk data. Jadi data-data yang kami belum mendapatkan. Metodologi apa sih yang dipakai oleh polisi, baik Mabes maupun Polda, untuk bisa menetapkan ijazah itu identik atau asli? Kalau hanya sekedar membandingkan bentuk ya, penampilan makro dari ijazah bernomor 1220 yang atas nama Joko Widodo dibandingkan dengan 13 ijazah yang lain, itu kan baru skala makro, itu nggak ada scientific base-nya sama sekali. Itu basisnya perasaan itu gitu. Hanya melihat satu ijazah, wah perasaan kayaknya sama deh. Nah, untuk tidak kemudian bisa membantah tuduhan saya, maka silakan polisi menyampaikan. Kami melakukan uji komparasi antara ijazah bernomor 1220 dengan ijazah bernomor 113 sampai 13 dokumen yang lain atau ijazah yang lain, itu menggunakan metodologi science base yang jelas. Dan kalau memang mereka itu jelas menggunakan metodologi berbasis sains yang jelas, pasti hasilnya, simpulannya pasti sama dengan kami RRT. Udah pasti itu. Ya, penjelasan ilmiahnya, narasi ilmiahnya maupun laporan ilmiahnya kan sampai dengan hari ini kami belum dapat. Yang ada mereka begitu saja langsung membuat sebuah simpulan kan, bahwa ijazah ini identik karena sudah kami bandingkan dengan 13 ijazah yang lain, kan cuma sekedar itu aja. Jadi sama sekali mereka tuh tidak menyampaikan metodologinya apa, kok bisa sampai kemudian mereka tiba-tiba menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik dengan 13 ijazah yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya kan gampang aja. Dari mana Anda bisa membuktikan bahwa ijazah 13 ijazah yang lain itu asli? Nah, kalau yang dibandingkan ternyata palsu sama palsu, ya identik kan gitu. Tetapi kita tidak tahu, kita bahkan belum melihat 13 ijazah yang dibandingkan dengan satu ijazah ini. Bagaimana cara mereka mencuplik, bagaimana cara mereka merandom, bagaimana mereka melakukan acak berbasis validitas terhadap 13 ijazah dari 87 ijazah yang lain dari lulusan di tahun yang sama, di periode yang sama, yaitu wisuda Desember 1985. Ini saya sekalian juga koreksi Polda, koreksi Pak Joko Widodo sendiri, juga koreksi yang lain-lain yang menyatakan wisudanya tahun November. Salah, wisuda tahun 1985 itu bulan Desember, periode yang ketiga.